Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Qasim Madrusalam di mata pelajaran gambar teknik otomotif. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai garis. Oke, langsung saja ke materi. Garis merupakan titik yang bergerak dan membentuk sebuah garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Garis merupakan sisi atau batas dari suatu benda, massa, warna, bidang maupun ruang. Garis merupakan unsur penting dalam mendesain yang mempunyai arti dan melambangkan sesuatu. Garis juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada garis tebal, garis tipis bebas, garis gores, garis bertitik tipis, garis bertitik tebal. Nah, garis tebal biasa digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan garis nyata lainnya. Ukuran dari garis tebal umumnya mempunyai tebal antara 0,2 sampai dengan 0,8 mm. Garis tipis digunakan untuk garis-garis ukur, garis arsir, garis proyeksi, serta garis bantu lainnya. Memiliki ukuran tebal antara 0,1 sampai dengan 0,35 mm. Garis tipis bebas digunakan untuk garis batas dari pemotongan sebagian. Garisnya pun memiliki ukuran yang sama dengan garis tipis tadi, yaitu tebal 0,1 sampai dengan 0,35 mm. Garis gores digunakan untuk menyatakan garis gambar yang tidak terlihat atau terhalang ukuran. Garis bertitik tipis garis gores mempunyai tebal 0,4 sampai dengan 0,5 mm. Garis bertitik tipis digunakan untuk sebagai garis sumbu, garis yang menunjukkan kedudukan batas dari suatu benda yang bergerak, dan garis lintasan mempunyai ukuran 0,1 sampai dengan 0,35 mm. Selanjutnya ada garis bertitik tebal. Garis bertitik tebal digunakan sebagai garis yang menunjukkan suatu bagian benda yang akan dikerjakan selanjutnya secara khusus. Ukuran garis bertitik tipis mempunyai tebal 0,5 sampai dengan 0,8 mm. Selanjutnya ada skala. Skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran objek yang sebenarnya. Pada gambar teknik, skala dipakai untuk mengecilkan ukuran sebenarnya. Pemakaian skala pada gambar berarti menyajikan perbandingan nyata dari benda. Skala kecil biasanya kurang memperhatikan dengan jelas detail yang dikehendaki secara penuh. Skala dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada skala angka. Skala angka yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Penulisan skala gambar seperti berikut. Bisa kalian lihat di bawah ada angka. Nah, itu adalah cara penulisan skala.
Lanjut, macam-macam skala gambar. Skala gambar secara umum digunakan pada gambar perencanaan dan detail untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan bangunan di lapangan. Ada skala kecil, skala besar, dan skala pembesaran. Nah, selanjutnya ada skala blok. Skala blok atau skala batang pada umumnya dipergunakan pada gambar peta atau situasi. Untuk menentukan satuannya dinyatakan dengan blok-blok batang atau garis. Skala ini dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya. Ketentuan pertunjukan skala pada gambar teknik adalah penggunaan tanda skala terdiri dari skala diikuti oleh rasio. Kata skala dapat dihilangkan selama tidak terjadi kesalahpahaman. Skala yang digunakan dicantumkan pada etiket. Jika menggunakan lebih dari satu skala pada satu gambar, hanya satu skala utama saja yang ditunjukkan pada etiket. Skala lainnya ditetapkan berdekatan dengan gambar bagian atau huruf yang menunjukkan detail gambar. Oke, segitu saja materi kita hari ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.